Perkenalkan, nama saya Monica Sariana dengan NIM 21041739393, kelas Manajemen 2, mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen Adi Mursalin, SEMM. Di sini ada dua tugas. Tugas yang pertama, untuk soal bagian A berkenaan dengan aktivitas di Instagram. Soal yang pertama, apakah Anda aktif menonton video Instagram Bapak? Berapa video supply chain management yang Anda tonton? Dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul video yang Anda tonton di Instagram Bapak. Ada 3 video supply chain management yang saya tonton dengan pembahasan atau judul video. Untuk yang pertama, supply chain strategi dengan pembicara Prof. Nyoman Pujawan. Yang kedua, definition scope of supply chain management dengan pembicara Prof. Nyoman Pujawan. Dan yang ketiga, apakah itu supply chain management dengan pembicara Maria Eka, Aulia Azizah, dan Yusuf Irzan. Untuk soal yang kedua, apakah Anda memberikan komentar terhadap video supply chain management yang Anda tonton di Instagram Bapak? Berapa jumlah video supply chain management yang Anda komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video supply chain management yang Anda tonton. Di sini ada 3 video supply chain management yang saya berikan komentarnya. Video yang pertama itu supply chain strategi. Strategi menentukan unggulnya atau tidaknya perusahaan dalam persaingan. Strategi adalah pilihan. Strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang, keputusan yang melibatkan investasi yang besar. Ada 2 strategi di dalam supply chain. Yang pertama, strategi efisien. Yang kedua, strategi responsif. Dan ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh supply chain, yaitu untuk yang pertama, visual process, yaitu pengelolaan kegiatan secara fisik mulai dari pengadaan, produksi barang, transportasi atau pengiriman, pergudangan atau penyimpanan. Dan yang kedua, market mediation process atau mediasi pasar, adalah aktivitas seperti promosi, mendesain atau perancangan produk, survei pasar, menentukan markdown atau diskon harga. Untuk video yang kedua yaitu definition and scope of supply chain management. Supply chain management dewasa adalah sesuatu yang sangat penting bagi perusahaan masyarakat. Dalam supply chain management ada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Ada pabrik, pemasok, bahan baku, toko, distributor, dan ada perusahaan pengiriman. Supply chain management adalah ilmu yang sangat penting, bisa diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk menciptakan daya saing di pasar. Ada 2 kata yang sangat penting di dalam supply chain management. Yang pertama, supply atau pasokan. Yang kedua, ada chain atau rantai. Jadi, supply chain management adalah rantai pasokan barang di mana barang itu mengalir dari hulu sampai ke hilir sebagai sebuah rantai mengikuti sejumlah pelaku atau sejumlah pihak. SCOR atau Supply Chain Operation Referensi mendefinisikan ada 5 aspek yang penting dimiliki supply chain management agar bisa berjalan dengan baik. Yang pertama, bekerja sesuai janji atau harapan. Yang kedua, kecepatan. Yang ketiga, ukuran kemampuan untuk fleksibel atau adaptif. Yang keempat, biaya rendah. Dan yang kelima, ada aset. Dan video yang ketiga yaitu apakah itu supply chain management atau SCM. Supply chain management atau SCM adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem supply chain management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem supply chain management ini akan melibatkan banyak pihak.
Supply chain management memiliki 5 komponen dasar yang terdiri dari supplier. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik berupa bahan baku, suku cadang, atau barang lainnya. Yang kedua ada manufaktur. Manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau definishing barang. Yang ketiga ada distributor. Distributor adalah pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Yang keempat ada retailer. Retailer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Dan yang kelima ada customer atau pelanggan, adalah pembeli atau pengguna barang. Tujuan diterapkan supply chain management dalam suatu perusahaan atau pada suatu proses bisnis adalah pengiriman produk yang tepat waktu, mengurangi biaya, memaksimalkan hasil dan dari semua supply chain, dan memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang. Soal yang ketiga yaitu manfaat apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video supply chain management di Instagram Bapak dan memberi komentar terhadap semua video supply chain management yang Anda tonton. Manfaat yang saya dapat adalah saya bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan supply chain management dan mengetahui fungsi komponen yang ada di dalam supply chain management tersebut. Selanjutnya, tugas soal bagian 2 yaitu berkenaan dengan teori supply chain management. Soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Supply chain management ini sangat penting dilakukan agar bisa melancarkan proses produksi dan juga pemasaran agar bisa memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Supaya pengendalian dan supply chain ini lebih efektif, dibutuhkan adanya informasi yang lancar dan rasa saling percaya di antara bagian, baik itu pemasok, perusahaan, dan juga konsumen, untuk menciptakan informasi yang lancar, tepat, dan mampu memunculkan keterbukaan antara masing-masing bagian. Dibutuhkan sebuah sistem yang bisa membantu proses tersebut berjalan lebih otomatis. Soal yang kedua, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Supply chain management adalah manajemen jaringan antara barang dan jasa yang mencakup semua proses perubahan bahan mentah hingga menjadi produk akhir. Contoh pembuatan pakaian dari kapas hingga menjadi yang layak dipakai, yaitu yang pertama memetik dan memintal kapas. Kapas merupakan salah satu utama yang digunakan dalam proses pembuatan baju. Yang kedua, penenunan. Setelah kapas sudah dipintal menjadi benang, benang akan ditenun hingga menjadi kain. Dan yang ketiga, pemotongan kain. Dan yang keempat, menjahit. Dan setelah dijahit, terbentuklah pakaian yang siap untuk digunakan. Soal yang ketiga, apa manfaat mempelajari supply chain management? Kita dapat memahami konsep supply chain management dan logistik dan mampu merancang sebuah sistem supply chain management untuk bisnis tertentu seperti manufaktur dan jasa. Soal yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Secara umum, supply chain management adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan aktivitas produk. Supply chain management adalah manajemen jaringan antara barang dan jasa yang mencakup semua proses perubahan bahan mentah hingga menjadi produk akhir. Sekian dari saya, terima kasih.